Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Aisyah Tiara Arsyad, caleg DPR RI dari Dapil Sulsel 3, Partai Gerindra. Nah, di sini sore ini saya mau ngobrol nih sama Tita Kamila. Siapa sih yang nggak kenal sama Tita Kamila? Nah, kebetulan kita sama-sama dari Luwu Utara. Sama-sama gadis Luwu nih ya. Nah, Tita nih ternyata maju juga jadi caleg DPRD Kabupaten Luwu Utara nomor urut berapa Tita? Nomor urut 1. Nomor urut 1. Dapil 6. Dapil 5. Dapil berapa? Dapil 6. Dapil 6. Bayi Buntar dan Bayi Buntar Selatan. Bayi Buntar dan Bayi Buntar Selatan. Nah, jadi mungkin karena kita sama-sama perempuan, sama-sama muda ya, Tita muda, kalau saya juga menganggap masih muda gitu. Dan saya mau tanya sama Tita, kenapa sih Tita mau maju jadi caleg DPR di Kabupaten? Kayaknya pertanyaan ini kan sering banget ya melintas, entah itu ketika face-to-face talking sama para teman-teman di daerah, keluarga, bahkan di sosial media pun juga, karena memang background saya sendiri kemarin itu adalah Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2023 dan belum lengser dari jabatan 2023, dan itu menjadi pertanyaan yang sering saya temukan. Nah, kalau ditanya kenapa sih Tita mau maju jadi caleg DPRD Kabupaten Luwu Utara di periode ini, karena saya pikir untuk pesta demokrasi tahun 2024 ini adalah momentum 1 kali 5 tahun. Jadi saya pikir kalau saya tidak ikut di pesta demokrasi di 2024 nantinya, saya akan menunggu 5 tahun. Jadi masih ada waktu yang terbuang selama 5 tahun, dan menurut saya sesuatu yang dari awal sudah dipupuk itu akan menjadi sesuatu yang lebih kuat dan menghasilkan buah, kalau itu adalah tanaman yang lebih bagus juga, kan seperti itu logikanya. Jadi terkait dengan kenapa Tita maju juga itu karena memang dorongan dari keluarga, sahabat, dan rekan. Karena waktu 2020 kemarin kontestasi politik pemilihan bupati di Luwu Utara, saya menjadi juru bicara salah satu kandidat waktu itu. Jadi itu juga yang menjadi alasan saya. Kemudian selanjutnya selain dorongan orang tua dan pengalaman sedikit waktu ikut politik praktis, karena juga melihat kondisi di lapangan bagaimana perempuan dan khususnya anak muda ini masih banyak yang tidak mengerti kenapa sih, apa sih itu politik gitu, sejauh mana politik berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalau misalkan saya tanya 10 teman saya yang mengetahui tentang politik itu sendiri, mungkin hanya 2 orang atau 1 orang. Jadi saya rasa ketika saya menjadi bagian dari politik praktis, itu bisa menjadi sedikit pemantik untuk teman-teman sekitar saya sendiri bahwa oh ternyata politik itu adalah hal yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada sehari-hari. Kemudian melihat kemarin saya adalah ketua dari Generasi Pasangan Indonesia Luwu Utara, ternyata saya aktivis yang ingin komunikasi dengan pemerintahan, khususnya misalkan di legislatif, itu ada sesuatu yang membentengi, meskipun itu adalah orang tua atau om kita, tetapi kalau misalkan itu ada sesuatu yang menghalangi, itu kan menjadi sulit. Nah, dalam sebuah pemerintahan antara masyarakat dan pemerintahan itu sendiri kan yang paling penting adalah komunikasi. Jadi ketika saya ada di dalam pemerintahan itu sendiri, khususnya legislatif, saya pikir ada ruang-ruang komunikasi yang mudah saya dengan anak muda seperti itu. Karena kan ya yang paling penting dalam sebuah pemerintahan adalah bagaimana kita bisa menjadi corong informasi dari masyarakat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat. Jadi saya ingin menjadi bagian dari pengambil kebijakan itu sendiri, bagian dari mengawasi, kemudian bagian dari bagaimana bisa mewakilkan aspirasi masyarakat ke legislatif khususnya. Ya. Jadi memang saya kenal kita ini bukan baru sebentar ya, kebetulan kita juga sama-sama dari desa Bayi Buntar, sama orang Bayi Buntar. Nah,
tadi menarik nih, jadi ternyata Tita tuh maju karena Tita pengen menjadi sebuah corong juga dari aspirasi dari teman-teman yang muda-muda. Terus kedua juga Tita pengen gimana caranya bisa mengedukasi politik, karena ternyata tanpa politik ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita nggak bisa membuat kebijakan yang tentunya bermanfaat buat kita teman-teman yang ada di masyarakat di daerah ya. Nah pertanyaan kedua nih, sama nih saya juga sering ditanyain, gimana sih perspektifnya Aisyah kalau dibilang perempuan itu sebagai calon pelengkap. Nah, kalau saya sih jawabannya tentu tidak. Gitu ya. Kita sebagai seorang perempuan, ketika kita ingin punya niat yang baik, ketika kita punya target, pasti kita bertarung betul gitu ya. Nggak ada istilahnya caleg pelengkap. Nah, kalau menurut kita sendiri sama nggak? Iya, bersama benar. Karena memang hari ini pemerintah memberikan 30% kuota untuk perempuan menjadi calon legislatif. Artinya bahwa kendaraan dalam hal ini partai tidak bisa menjadi bagian dari kontestasi politik itu sendiri dalam artian legislatif kalau tidak memiliki perempuan 30% di dalam bacaleknya. Tapi menurut saya itu bukan hanya sebuah formalitas saja bahwa perempuan harus ada 30%, tapi wajib ada duduk sebagai dewan, bukan sebagai caleg. Kenapa? Karena memang perempuan ini adalah menurut saya ya masih sedikit sekali perempuan di Luwu Utara khususnya itu adalah anggota dewan yang perempuan. Ada hari ini 2, tapi itu pun PAW. Jadi kemarin periode sebelumnya itu tidak ada perempuan yang terpilih. Padahal penduduk terbesar Indonesia sendiri adalah perempuan. Iya, dan yang mengerti tentang perempuan adalah itu perempuan itu sendiri, karena kita mau bermain berasa gitu kan. Dan hari ini adalah Indonesia, pembangunan Indonesia itu entah itu dari infrastruktur, tapi kalau dalam SDM itu memang tidak jauh dari perempuan. Indonesia menangani melahirkan, kemudian ibu-ibu menyusui, kesehatan, pendidikan, apalagi itu kan semuanya tentang perempuan. Nah, siapa yang mengerti tentang perempuan itu sendiri, apa yang dibutuhkan kalau bukan perempuan itu sendiri? Jadi saya rasa 30% ini menjadi suatu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bahwa ayo sebagai perempuan kita menjadi wakil perempuan itu sendiri untuk bisa mewakili apa sih yang dibutuhkan perempuan dan apa yang paling penting yang harus kita lakukan untuk bagaimana empower women bisa menjadi bagian yang tidak hanya kepada keluarganya sendiri tapi bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan khususnya Indonesia itu sendiri. Setuju banget. Jadi memang riset tuh membuktikan kalau Indonesia sendiri, kita ngomongin parlemen RI aja ya, kita masih di urutan ke-7 negara ASEAN gitu, keterwakilan perempuan. Nah, sedangkan tadi benar kata Tita, perempuan itu paling mengerti perempuan. Dan gimana caranya jika ada keterwakilan perempuan, tentunya kita bisa menyuarakan dan membuat suatu kebijakan yang substansif dan akomodatif. Karena kita paling ngerti ya, gimana tuh perempuan tuh kayak gimana gitu. Jadi mudah-mudahan dengan majunya Tita, majunya saya di DPR RI, Tita di DPRD Kabupaten, nah sama-sama lah ada keterwakilan perempuan di dapilnya masing-masing. Karena memang juga sekarang Kak, urgensi politik itu urgensi melek politik itu sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat, anak muda juga. Kenapa mereka urgensi melek politik? Karena saya bilang banyak yang tidak paham gitu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan perempuan kalau misalkan dia bisa mengambil kebijakan di dalam sebuah pemerintahan, khususnya di legislatif, bahwa kita justru bisa menjadi bagian yang memberikan keputusan, mendengarkan apa yang dibutuhkan di lapangan gitu kan. Karena mereka pikir takut gitu kalau misalkan kenapa sih mindset yang terjadi di masyarakat adalah yang pertama takut. Karena mereka pikir yang bisa menjadi caleg atau yang duduk anggota dewan adalah saya yang banyak uangnya, kemudian anaknya pejabat gitu kan, yang lahir di kalangan elit. Padahal saya ingin membuktikan bahwa saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu. Kedua orang tua saya bukan seorang pejabat, mereka adalah PNS, bahkan keluarga besar saya adalah petani. Saya ingin membuktikan bahwa kita yang tidak terlahir di kalangan elit juga bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi mudah-mudahan nih tulus kita nih bisa diterima lah Utara nih ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan lagi adalah, kita kenal juga udah lama ya Tita ya. Menurut Tita sosok Aisyah di mata Tita seperti apa sih? Iya, karena Kak Aisyah ini adalah calon anggota DPR RI dari Dapil 3 Sulawesi Selatan, nomor urut 3. Saya akan memberikan 3 kata untuk Kak Aisyah. 3 kata. 3 kata. Yang pertama berani. Kenapa saya bilang berani? Karena Kak Aisyah ini sudah memiliki anak gitu kan, harusnya mengurus suami, mengurus anak, bahkan bolak-balik Jakarta Masamba yang bahkan jarak tempuhnya tidak hanya 1 kali naik pesawat, tapi 2 kali kalau lewat darat itu 1 kali naik pesawat plus 10 jam naik bus. Jadi saya rasa mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari kontestasi politik 2024 adalah sesuatu keputusan yang luar biasa.
Kemudian kedua cerdas, tidak diragukan lagi, bisa mungkin dilihat di profile link yang Kak Aisyah, mungkin nanti bisa ditaruh linknya, itu bisa dibaca-baca track record dan background, karena pernah saya baca dikirimkan oleh salah satu tim dari Kak Aisyah itu sendiri, memang sosok yang dibutuhkan, perempuan seperti apa yang dibutuhkan dalam parlemen itu adalah ada di sosok Kak Aisyah. Terus yang ketiga cantik, kenapa saya bilang cantik? Karena definisi cantik menurut saya itu tidak hanya dari fisik luarnya, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat sekitar, jadi sehingga kecantikan yang kita miliki itu kecantikan attitude, kecantikan kecerdasan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, makasih. Terharu loh dibilang 3 tadi gitu ya. Jadi ya gitu ya teman-teman, semua yang ada di Dapil Sulsel 3, ada di Dapil Luwu Utara gitu ya. Jadi kita nih hadir di sini gitu ya, utama juga buat para perempuan, para ibu-ibu yang masih muda-muda juga. Ada loh caleg mudanya, caleg perempuannya, ada loh caleg perempuannya. Kebetulan kita punya niat tulus gitu ya, kita juga maju, nggak sembarang maju. Kita juga punya visi misi, kita juga punya tujuan gitu ya, program-program apa itu bisa kita bawa nanti buat para pemilih-pemilih kita gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan ragu gitu, jangan ada bahasa kok kita cuma caleg pelengkap kok, Aisyah juga maju setengah-setengah. Hari ini kita sambil ngobrol santai, kita bilang kalau kita maju target serius, target menang buat jadiin Pak Prabowo jadi presiden. Kasih.